Puji nama Tuhan. Kita akan berbicara dari Yesaya pasal 54 ayat 10. Kalau kita sebagai guru-guru sekolah minggu pasti ingat lagu ini, lagu yang pernah kita ajarkan kepada anak-anak ketika kita mengajar anak sekolah minggu kita ya. Bunyinya demikian: sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kita akan bahas saat ini per kalimat. Dikatakan di sini, sebab biarpun gunung-gunung beranjak, sekalipun jikalau gunung-gunung beranjak, gunung-gunung bergeser, gunung-gunung pindah tempat, dan bukit-bukit bergoyang, bukit-bukit itu goncang, bukit-bukit itu goyah, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak, kasih setia Allah tidak akan beralih, kasih setia Allah tidak akan undur daripadamu. Kata lainnya, kasih Allah tidak akan berhenti. Aku, kata Allah, tidak akan berhenti mengasihi engkau. Kasih abadiku tidak akan berpindah daripadamu. Ini luar biasa. Kita gambarkan gunung, bukit sebagai sesuatu yang besar, yang kita yakini sesuatu yang mampu nanti menolong, menopang hidup saya. Sesuatu yang mungkin kita bisa gambarkan sebagai orang besar, orang berpengaruh, orang yang hebat, yang nantinya bisa kita gantungkan harap kita kepada Dia. Ketika kita tamat SMA, kita ingin kuliah dan kita memilih fakultas yang cocok untuk kita, apakah itu ekonomi, apakah itu bisnis ya, apakah itu bagian perpajakan, dengan semangat ya, kita ingin supaya kita duduk dan belajar kuliah sampai selesai di sana. Dan ketika kita selesai dan kita diwisuda, mimpi kita adalah kita ingin bekerja di satu perusahaan yang besar, satu perusahaan yang hebat, satu perusahaan yang terkenal. Lalu kalau boleh perusahaan itu adanya di satu tempat yang juga terkenal. Kalau di Jakarta misalnya di Tamrin atau mungkin di Sudirman ya. Kalau mau lebih hebat lagi, kalau boleh nanti saya mau cari relasi yang bisa membawa saya untuk kerja di Singapura misalnya. Kita membayangkan bahwa semua itu nanti akan menolong kita, akan menopang kita, akan membawa kita sehingga kita akan menjadi lebih hebat daripada hari kemarin. Ketika virus datang, waduh, semuanya hancur ya. Kita sudah duduk di sana, kita sudah dapat meja yang besar, kita sudah bekerja di sana. Tiba-tiba perusahaan yang kita pikir mampu untuk mengangkat kita, perusahaan yang kita lihat ada di satu tempat yang strategis, yang hebat dalam pandangan kita, yang terjadi perusahaannya itu tutup. Khotbah saya, renungan saya masih berkisar kondisi saat ini yang sedang terjadi di dalam kota kita. Entah sahabat doa, sahabat iman sedang ada di mana, tapi saya percaya masalah kita sama. Karena virus menyerang bukan hanya kota besar, tetapi sampai kepada pelosok-pelosok, sampai kepada desa-desa. Semua kita masalahnya sama.
kita diperhadapkan pada satu kebingungan. Kita diperhadapkan pada satu hal yang membuat kita tidak tahu, jadi buntu harus berbuat. Ayat ini berkata, biarpun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang. Ingat, biarpun masalah terjadi, seperti saya lukiskan minggu yang lalu, kita anak-anak Tuhan, walaupun ada goncangan datang di dalam kehidupan kita, mari andalkan Tuhan. Dikatakan, karena kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Kasih setia Tuhan abadi untuk kita, tidak akan berpindah dari hidup kita. Saya membaca di dalam Keluaran, ya, di dalam Keluaran pasalnya yang ke-14 dan Keluaran pasal yang 15, ayat mulai 23 sampai 27, ada cerita di sana bagaimana bangsa Israel mereka keluar dari Mesir. Mereka ditolong oleh Allah dengan luar biasa. Mereka dikatakan merasa ketakutan karena dikejar oleh orang Mesir dengan kuda-kuda yang luar biasa, kereta-kereta, orangnya yang besar, sampai mereka di tengah laut. Mereka sudah ketakutan, mereka berkata, Musa, bagaimana ini? Kami tidak tahu harus berbuat apa. Dan Musa, dia berkata kepada Tuhan, apa yang harus saya buat? Dan Tuhan berkata kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang-orang mereka yang berkuda. Lihat, kasih setia Tuhan dinyatakan di sana. Dan di dalam pasal yang ke-15 Keluaran, ada nyanyian kemenangan di pinggir Laut Merah itu. Dikatakan, Musa menaikkan nyanyian kemenangan karena kasih setia Tuhan menyertai akan perjalanan mereka. Selanjutnya di dalam ayat ini berkata, kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Tidak akan bergoyang perjanjian damai Allah dengan kita. Akan tetap stabil, ya. Perjanjian damai apa yang dimaksud, ya? Di dalam ayat ini kita lihat Yehezkiel, ya. Di dalam Yehezkiel pasal yang ke-34 ayat 25, demikian bunyinya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan aku akan meniadakan binatang buas dari tanah itu, sehingga mereka dapat diam di padang gurun dengan aman tentram, dapat tidur di hutan-hutan. Apa artinya? Walaupun ada di dalam kondisi yang menakutkan, bersama Tuhan ada kedamaian, ada ketenangan, ya. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah menjamin kebaikan bagi kita. Allah menjamin kebahagiaan bagi kita yang percaya. Isi dari hukum ini atau isi dari kovenan ini adalah, percayalah kepada Tuhan Allahmu. Aku Tuhan harus menjadi Allahmu, harus menjadi Allah kita. Allah yang maha kasih, maha mencukupi, Allah yang kekal selama-lamanya, Allah untuk kita, Allah yang agung. Mengapa sering ada kegelisahan, sering ada ketakutan, sering muncul tiba-tiba melintas di dalam pikiran kita, yang akhirnya mengganggu hidup kita, mengganggu iman kita, percaya kita kepada Allah, dan mengakibatkan kita kalah, hilang sukacita kita. Mengapa itu terjadi? Karena kita tidak memahami siapa Allah, tidak mengenal pribadi Allah, tidak tahu
Allah itu siapa. Di dalam 1 Tawari pasal 28 ada cerita di sana bahwa Raja Daud dia berpesan ketika akhir hidupnya kepada Salomo anaknya. Dia katakan, "Salomo anakku, kenalah Allah ayahmu." Dan Salomo menjalankan itu di dalam kehidupannya. Dia sungguh-sungguh mengenal Allah ayahnya, Allah Raja Daud yang luar biasa. Kita juga saat ini saya undang untuk sungguh-sungguh mengenal Allah kita, sehingga kita akan bisa menikmati perjanjian damai antara Allah dengan kita. Mari buka hati kita, terimalah Allah di dalam Yesus Kristus. Undang Allah di dalam Yesus Kristus bertakhta di dalam kehidupan kita. Maka kita akan lihat apapun yang bergoyang di depan, bergoncang di depan kita, Allah kita, kasih setianya tetap ada untuk kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan memberkati. Hanya kau tempatku berlindung, hanya engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku.